Assalamualaikum sahabat IHBS. Selamat datang kembali di IHBS TV, channel favorit kalian untuk semua kegiatan seru murid-murid kita di Ibnu Hajar Boarding School. Hari ini kita akan mengikuti petualangan seru bersama para murid kelas 9 yang sedang mengeksplorasi Animalium di Bogor, Jawa Barat. Mungkin kalian bertanya-tanya, Animalium itu tempat apa sih? Nah, siap-siap ya, karena kita akan menghabiskan satu hari yang penuh dengan belajar, keseruan, dan pertemuan dengan satwa liar. Ayo kita mulai. Perjalanan dimulai dari sini, dan seperti yang kalian lihat, semua orang terlihat sangat bersemangat dan siap untuk petualangan outing kelas kita. Alhamdulillah, kita sudah sampai nih teman-teman di Animalium Bogor. Tempat ini juga dikenal sebagai Animalium ataupun Animal Science Center, merupakan bagian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Ini bukan sekedar kebun binatang, ini adalah pengalaman belajar interaktif di mana kita bisa mengenal berbagai satwa liar. Animalium sendiri terbagi menjadi beberapa lobi, masing-masing mewakili klasifikasi hewan yang berbeda. Dan yang paling seru, ada kandang luar ruangan di mana kita bisa melihat makhluk-makhluk luar biasa ini dari dekat. Tapi sebelumnya bagaimana kalau kita foto dulu nih? 1, 2, 3, cheese! Nah, sebelum mulai, kita semua mendapatkan buku panduan keren ini, berisi informasi tentang semua hewan yang akan kita lihat hari ini. Cocok banget kan buat mencatat dan belajar sambil jalan. Di lobi pertama, kita diperkenalkan pada dasar-dasar kingdom hewan. Tahukah kalian kalau hewan dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu vertebrata dan invertebrata. Dengan hanya menekan layar ini, kita bisa menyalakan lampu yang menunjukkan klasifikasi golongan hewan amfibi, reptil, burung, ikan, dan mamalia. Keren banget kan? Setelah kita melewati lobi utama, sekarang saatnya kita menuju lobi aves atau lobi burung. Pertama, kita akan melihat fosil burung yang hidup di zaman prasejarah, seperti Archaeopteryx, yang merupakan salah satu burung tertua yang pernah ada. Fosil ini menunjukkan bagaimana burung berevolusi dari reptil dan mulai mengembangkan kemampuan terbangnya. Selain fosil, lobi ini juga menampilkan replika burung dari berbagai era, mulai dari burung yang hidup jutaan tahun lalu hingga burung yang masih ada sampai sekarang. Replika ini dibuat dengan sangat-sangat detail, sehingga kita bisa melihat perbedaan ukuran, bentuk, dan struktur tubuh dari setiap burung yang dipajang. Oh iya, replika ini juga sesuai dengan ukuran aslinya ya. Kita juga dapat melihat bentuk dan ukuran telur dari berbagai spesies burung, mulai dari telur kecil milik burung kolibri hingga telur besar milik burung unta. Setiap telur memiliki ciri khas tersendiri, baik dari segi ukuran, warna, maupun tekstur cangkangnya. Salah satu fitur menarik di lobi aves adalah peta migrasi burung yang sangat informatif. Peta ini menunjukkan jalur migrasi yang ditempuh oleh berbagai spesies burung di setiap musimnya, baik dari belahan bumi utara menuju selatan maupun sebaliknya. Dengan mempelajari peta ini, kita bisa memahami bagaimana burung-burung ini melakukan perjalanan jauh melintasi lautan dan daratan untuk mencari tempat yang lebih hangat atau sumber makanan yang melimpah. Tapi itu belum semuanya. Lobi aves ini juga memiliki ruang outdoor yang terbagi menjadi beberapa aviary atau kandang burung besar. Di sini kita bisa melihat langsung bentuk hidup dari berbagai jenis burung yang termasuk dalam kingdom aves. Salah satu aviary yang paling menarik adalah aviary paruh bengkok. Di sini kita bisa menemukan berbagai jenis burung kakatua dengan paruh yang kuat dan melengkung. Ciri khas yang membuat mereka sangat pandai memecahkan biji-bijian dan memanjat. Ada juga aviary hutan yang dihuni oleh burung-burung hutan yang eksotis seperti merak dengan ekor yang menakjubkan, Masya Allah. Dan sempidan biru, burung hias yang cantik dengan bulu biru mencolok. Di aviary ini kita bisa melihat burung-burung ini berinteraksi di habitat yang dibuat menyerupai lingkungan alami mereka. Dan masih banyak aviary lainnya di ruang outdoor ini, masing-masing menampilkan jenis burung yang berbeda dari seluruh dunia. Dari burung pemangsa hingga burung pengicau, setiap aviary menawarkan kesempatan untuk melihat burung-burung ini secara langsung, dalam kondisi yang mendekati habitat asli mereka.
Setelah puas menjelajahi lobi Aves dan belajar tentang berbagai jenis burung, kini saatnya kita beralih ke lobi berikutnya, yaitu lobi mamalia. Seperti namanya, di sini kita akan mendapatkan informasi lengkap tentang berbagai jenis mamalia, serta melihat langsung bentuk hidup dari hewan-hewan yang termasuk dalam kelas ini. Di lobi mamalia, kita akan menemukan berbagai informasi menarik yang membedakan mamalia dari kelompok hewan lainnya. Salah satu yang paling menarik adalah perbedaan instalasi otak pada mamalia. Di sini kita bisa melihat bagaimana ukuran dan bentuk otak berbeda pada berbagai spesies mamalia. Tidak hanya itu, kita juga akan mempelajari sistem reproduksi mamalia yang unik. Di lobi ini terdapat model dan diagram yang menunjukkan bagaimana mamalia melahirkan dan merawat anak-anak mereka. Sesuatu yang menjadi ciri khas dari kelompok hewan ini. Selain itu, kita juga bisa melihat penampakan kerangka mamalia melalui instalasi X-ray yang menakjubkan. Display ini memungkinkan kita untuk melihat struktur tulang dari berbagai mamalia, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sih tubuh mereka terbentuk dan berfungsi. Tapi tentu saja, bagian yang paling seru adalah kandang mamalia, di mana kita bisa melihat langsung berbagai mamalia hidup. Di sini, ada hewan-hewan yang sangat menarik seperti landak yang berduri tajam dan rubah merah yang terkenal dengan kecerdasannya. Selain itu juga kita bisa melihat binturong yang dikenal sebagai beruang kucing karena tampilannya yang unik, serta musang martin yang lincah dan gesit, dan tentu saja ada juga kucing Afrika atau serval dengan tubuh ramping dan telinga besar yang memungkinkan mereka mendengar suara-suara kecil dari jauh. Setiap kandang di lobi mamalia ini dirancang sedemikian rupa agar menyerupai habitat alami mereka, sehingga kita bisa melihat bagaimana mamalia-mamalia ini hidup dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka. Setelah melihat berbagai jenis mamalia, sekarang kita beralih ke dunia yang lebih kecil, namun sama menariknya, yaitu lobi serangga. Di sini kita akan menjelajahi keanekaragaman bentuk dan ukuran serangga, mulai dari replika hingga tubuh asli yang telah diawetkan dengan sangat-sangat detail. Di lobi ini, kita bisa melihat replika serangga yang dibuat dengan sangat teliti, menampilkan detail-detail kecil seperti sayap yang transparan, antena yang halus, dan kaki yang berbuku-buku. Replika ini memberikan gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana serangga terlihat dalam kehidupan nyata. Eits, tidak hanya replika, lobi ini juga menampilkan tubuh asli serangga yang telah diawetkan. Dengan menggunakan teknik pengawetan khusus, serangga-serangga ini dipajang dalam kondisi yang hampir sama, bahkan sama dengan ketika mereka masih hidup. Salah satu hal yang paling menarik di lobi ini adalah terrarium, sebuah replika mini dari ekosistem yang sebenarnya. Di dalam terrarium ini, kita bisa melihat serangga hidup yang berinteraksi dengan elemen-elemen lain seperti tanaman, mikroorganisme, dan juga mineral. Terrarium ini meniru kondisi alami dari ekosistem tempat serangga-serangga ini hidup, sehingga kita bisa melihat bagaimana mereka berperilaku di lingkungan yang menyerupai habitat asli mereka. Setelah menikmati lobi serangga, kini saatnya kita beranjak ke lobi ikan. Di sini kita akan belajar banyak tentang kehidupan di bawah air, baik di air tawar maupun air asin. Di lobi ini kita akan menemukan berbagai informasi menarik seputar perikanan, termasuk jenis-jenis ikan yang hidup di sungai, danau, lautan, dan berbagai ekosistem air lainnya. Kita akan melihat bagaimana ikan-ikan ini beradaptasi dengan lingkungan mereka, mulai dari hidup di air tawar hingga yang berenang di laut dalam. Salah satu daya tarik utama di lobi ikan ini adalah deretan akuarium yang sangat-sangatlah cantik. Setiap akuarium dirancang dengan indah, meniru habitat alami dari ikan-ikan yang dipajang di dalamnya. Selain bisa melihat ikan-ikan tersebut, kita juga bisa mempelajari peta penyebaran mereka di berbagai belahan dunia. Salah satu spesies ikan yang paling menonjol di sini adalah ikan arwana merah yang berasal dari perairan Kalimantan. Dan akhirnya kita sampai di lobi terakhir nih, yaitu lobi herpetofauna yang berisikan dengan berbagai jenis reptil dan amfibi. Di sini kita akan berhadapan langsung dengan hewan-hewan yang seringkali kita anggap misterius, tetapi sangat menarik untuk dipelajari. Seperti di lobi-lobi sebelumnya, lobi herpetofauna ini juga dilengkapi dengan berbagai terrarium yang dirancang untuk meniru habitat asli reptil dan amfibi. Setiap terrarium memberikan kita kesempatan untuk melihat lebih dekat bagaimana hewan-hewan ini hidup dan beradaptasi di lingkungan mereka. Sebagai contoh nih, kita bisa melihat reptil yang hidup di habitat hutan hujan seperti kadal dan bunglon.
Kadal dengan tubuh ramping dan sisik yang halus seringkali bersembunyi di bawah daun-daun. Sementara bunglon yang unik bisa berubah warna untuk berkamuflase dengan lingkungannya atau kita sebut dengan mimik. Dan yang paling menarik, di sini kita juga bisa melihat berbagai jenis ular, mulai dari ular kecil yang gesit hingga ular besar yang eksotis. Semua ada di sini untuk kita pelajari dan kagumi. Setiap ular ditempatkan di dalam terarium yang dirancang khusus untuk meniru habitat aslinya, memungkinkan kita melihat perilaku alami mereka dengan aman. Amazing bukan? Lobi herpetofauna ini benar-benar menawarkan pengalaman yang mendalam untuk memahami lebih jauh tentang reptil dan amfibi. Dari yang kecil dan unik hingga yang besar dan menakjubkan. Ini adalah tempat yang sempurna untuk belajar sekaligus merasakan keajaiban dunia hewan yang seringkali tersembunyi. Nah, selesai juga kita berkeliling ke seluruh lobi yang ada di animalium. Dari reptil hingga amfibi, dari burung hingga mamalia. Kita telah melihat berbagai macam klasifikasi dalam kingdom hewan. Berbagai bentuk, ukuran, dan habitat yang berbeda telah kita saksikan bersama. Setiap lobi menawarkan pengalaman yang unik, memberikan kita wawasan baru tentang keanekaragaman kehidupan di bumi ini. Jadi, kegiatan outing class ini bukan hanya tentang bersenang-senang saja, teman-teman, tetapi juga sebagai media pembelajaran yang sangat-sangat berharga. Dengan melihat langsung di lapangan, kita bisa membuktikan teori yang sudah dipelajari di dalam ruang kelas dan memperkaya pemahaman kita tentang dunia hewan. Seru banget kan? Dan pastinya masih banyak loh berbagai kegiatan seru lain yang dilaksanakan oleh murid-murid dari Ibnu Hajar Boarding School, tentunya di luar ruangan. Jangan lupa untuk terus pantau channel IHBS TV untuk menyaksikan acara dan kegiatan lainnya yang gak kalah seru dan mengasyikkan. Tetap pantau channel IHBS TV ya untuk petualangan seru lainnya bersama murid-murid kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.